Shalom, salam damai. Kita lanjutkan dengan Kisah Para Rasul bab 10 dengan judul perikop Petrus dan Kornelius bagian kedua. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku." Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan, dan ia berkata, "Kornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu." Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya." Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, "Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Ini sambungan yang sebelumnya, di video sebelumnya adalah bagian yang pertama. Judulnya juga Petrus dan Kornelius. Karena perikopnya panjang, ada 48 ayat. Jadi saya bagi dua supaya tidak terlalu panjang dan menjelaskannya juga lebih gampang. Di bagian kedua ini meneruskan setelah Petrus datang karena diundang oleh Kornelius, ini seorang serdadu Romawi. Petrus datang ke rumahnya, lalu Kornelius berlutut, menyembah, seperti menyembah, sebetulnya menghormat kepada Petrus. Tetapi Petrus bilang, "Bangunlah, aku hanya manusia biasa saja." Jadi
Cornelius bangun ya, berdiri sama tinggi, sama-sama manusia ciptaan Tuhan. Lalu Petrus berkata, "Kamu tahu betapa sulitnya, betapa kerasnya larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi, apalagi masuk ke rumah mereka." Jadi orang Yahudi itu tidak boleh bergaul dengan orang non-Yahudi. Cornelius ini orang Romawi, jadi nggak boleh. Tetapi sebelumnya Petrus sudah mendapat penglihatan mengenai apa yang dihalalkan oleh Tuhan jangan diharamkan oleh manusia. Itu ternyata maksudnya ini. Maksudnya Petrus boleh masuk ke rumahnya Cornelius, yang disebut orang tidak boleh lagi menyebut orang najis atau tidak tahir atau haram. Jadi Tuhan telah menunjukkan kepada Petrus bahwa dia tidak boleh lagi menyebut orang najis atau tidak tahir atau haram. Jadi setelah Tuhan Yesus itu, Tuhan sudah melunakkan. Jadi sekarang karena Tuhan Yesus sudah ditolak oleh orang Israel, Tuhan Yesus sekarang datang kepada bangsa-bangsa lain. Jadi bangsa-bangsa lain juga akhirnya diberkati, karena toh bangsa-bangsa lain juga adalah keturunan Abraham. Jadi sekarang tidak ada lagi najis, haram, kafir. Tidak ada. Semua orang diberkati Tuhan. Tentu yang Tuhan yang benar ya. Kalau tetap mengikuti Tuhan yang angan-angan, ya itu urusannya mereka, udah ya, terserah mereka ya. Tetapi yang mengikuti Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus, kita semua diberkati. Petrus itulah hadir, datang. Jadi aku datang karena Tuhan telah menunjukkan kepadaku, dan aku diminta Tuhan untuk hadir ke rumahmu Cornelius. Sekarang beritahu aku, apa sebabnya kamu memanggil aku? Lalu Cornelius menceritakan cerita di bagian pertama, bagaimana seorang malaikat 4 hari lalu datang kepada Cornelius dan mengingatkan atau menyuruh Cornelius ini untuk memanggil Petrus. Untuk nanti Petrus akan memberitahu apa yang harus diberitahukan, apa pesan Tuhan yang mau disampaikan kepada Cornelius melalui Petrus. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Tuhan untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Tuhan kepadamu, Tuan atau Bapak Petrus. Silahkan kami mendengarkan. Lalu mulailah Petrus berbicara, menjelaskan mengenai Tuhan Yesus. Sesungguhnya sekarang aku paham, aku telah mengerti bahwa Tuhan tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Tuhan dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Perhatikan ini, yang di garis bawah ini. Jadi siapapun yang takut akan Tuhan yang benar. Kalau sebagian orang-orang saat ini kan ada yang takutnya justru kepada setan. Kebalikan, kepada Tuhan malah berani. Mereka berani menghancur-hancurkan, berani membunuh-bunuh, berani membakar-bakar, menghancur-hancurkan, membakar-bakar, membunuh, menyiksa, mengganggu orang ibadah. Itu orang seperti itu takut kepada setan. Begitu dikasih setan itu mereka takut ya. Aneh kan? Ya itulah pengikut setan. Tapi pengikut Tuhan, siapapun yang takut akan Tuhan dan mengamalkan kebenarannya dan melakukan perintah-perintahnya, ya bukan perintahnya setan ya, melakukan perintahnya Tuhan, Tuhan yang benar. Ada juga Tuhan yang abal-abal, hanya yang melakukan kebenaran yang dari Tuhan yang benar, mereka berkenan kepadanya, kepada Tuhan. Dan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang, ya sekarang mulai memberitahu Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, dalam bahasa Inggris ini kadang orang masih protes. Tuhan, loh dalam bahasa Inggrisnya disebut Lord.
Lord itu kan raja. Jadi Yesus bukan Tuhan. Yesus hanya raja. Di surga itu penguasanya adalah raja surga. Raja surga di bumi dikatakan Tuhan. Jadi ya benar, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah raja surga, penguasa surga. Penguasa surga siapa? Ya orang nomor satu. Orang nomor satu di surga siapa? Ya bagi kita Tuhan kan. Ya Tuhan. Tuhan itu apa? Tuhan itu kan ada di surga kan, penguasa surga kan. Ya raja surga. Makanya Yesus dikatakan raja surga, Lord. Bahasa Inggrisnya Lord. Yesus adalah Lord of the Lords. Tuhan, raja dari segala raja. Jadi di atasnya raja, meskipun dipanggil Lord ya. Bahasa Inggrisnya Tuhan itu ya Lord. Lalu ada yang protes kan, oh itu bukan Tuhan. Lihat ini terjemahannya dalam bahasa Inggris, terjemahannya Lord itu raja. Jadi Yesus bukan Tuhan. Yesus Tuhan, karena di surga itu raja itu bagi kita adalah Tuhan. Penguasa raja surga adalah Tuhan, tidak ada yang lain. Raja itu orang nomor satu. Orang nomor satu siapa? Ya Tuhan. Berarti Yesus memang Tuhan. Raja iya, hanya sebutan itu. Raja, Tuhan, Tuhan Raja. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi semua orang. Lalu mulailah bercerita mengenai sejarah ketika Yohanes Pembaptis memberitakan kedatangan Tuhan Yesus, dan seterusnya sampai Tuhan berkenan setelah Yesus dibangkitkan, ya disalibkan kemudian dibangkitkan di hari ketiga. Ya Yesus sendiri itulah Tuhan. Dia bisa membangkitkan dirinya. Tuhan Bapa, Tuhan Putra, Tuhan Roh Kudus. Yesus bangkit. Tuhan berkenan bahwa Yesus menampakkan diri, tetapi Yesus tidak menampakkan kepada seluruh bangsa, hanya kepada saksi-saksinya yang ditunjuk oleh Tuhan. Siapa itu? Yaitu mereka, kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Tuhan Yesus setelah ia bangkitnya. Jadi Yesus menugaskan kami untuk memberitakan ke seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Yesuslah yang ditentukan Tuhan menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Lihat ini, perhatikan ini yang digarisbawahi. Yesuslah yang ditentukan Tuhan menjadi hakim atas semua orang. Hakim itu siapa ya? Tuhan ya. Hakim itu kan penguasa. Di dunia ini hakim itu kan memutuskan hukuman atau membebaskan orang. Yang menentukan salah atau tidaknya hakim ya. Jadi hakim adalah seperti raja. Di kerajaan itu kan hakimnya adalah raja. Kata raja adalah kata final ya, penguasa. Apa yang dikatakan raja itulah keputusannya. Raja adalah hakimnya, penguasa, pemilik vonis terakhir. Itulah Yesus. Yesus menjadi hakim. Yesus adalah Tuhan. Istilahnya saja hakim, tetapi itulah Tuhan. Ya hakim, ya Tuhan, ya penguasa, ya raja. Mau kurang apa lagi? Tentang Yesuslah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepada Yesus, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena nama Yesus. Ketika Petrus berkata-kata itu, Roh Kudus ternyata juga turun kepada mereka ini. Jadi Roh Kudus sudah turun kepada para rasul, murid-murid Yesus di hari raya Pentakosta. Nah, ketika Petrus menjelaskan tentang Yesus Kristus, ternyata Roh Kudus juga turun kepada mereka semua. Jadi mereka semua ini juga dipenuhi Roh Kudus, dan mereka bisa berbahasa roh. Lihat ini. Dan karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga, sampai ke bangsa Indonesia juga. Ya kita semua ini juga yang percaya kepada Tuhan Yesus mendapat karunia rohnya. Lalu Petrus mengatakan, setelah melihat bahwa
orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh. Ya, kalau tidak dengan Roh Kudus, berarti roh yang lain itu ya roh setan ya. Orang yang kesurupan itu kan, yang kesurupan setan kan ngomong ngawur kan, ngomong ngelantur, itu kesurupan setan itu. Bedanya kalau kemasukan roh Tuhan itu kata-katanya kata-kata kemuliaannya, memuliakan Tuhan. Lalu Petrus bilang, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini yang sebelumnya dikatakan najis, yang sebelumnya dikatakan tidak tahir, haram, kafir? Mereka sudah menerima Roh Kudus, jadi apalagi halangannya untuk membaptis mereka? Akhirnya mereka, orang-orang Romawi ini, dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini dia. Cornelius akhirnya dibaptis, dan seluruh seisi rumah, anggota rumah tangganya dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanya sampai sekarang ini di Italia itu pengikut Yesus ya. Mereka dibaptis. Italia menjadi tempat Vatikan, di mana Paus yang disebut dengan penerus Petrus ya bertempat tinggal ya di Vatikan. Jadi Petrus itu adalah paus yang pertama. Sampai sekarang sudah ada berapa ya? Saya nggak hafal angkanya, udah 200-an mungkin ya. 200-an paus. Nah, sekarang adalah Paus Fransiskus. Nah, ini dari sejak dari sejak pembaptisan Cornelius ini ya, semua bangsa mendapatkan terang Tuhan, yang mengikuti, yang menerima Tuhan Yesus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka untuk meneguhkan iman mereka yang baru tumbuh, dan mereka masih ingin mendengar cerita mengenai perjalanan Yesus, karena banyak sekali yang dilakukan Yesus, dan mereka ingin mendengar apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Dengan demikian iman mereka makin bertumbuh. Demikian juga dengan kita semua, dengan membaca Alkitab, membaca Injil, iman kita makin tumbuh. Tiap hari satu perikop, tiap hari iman kita tumbuh. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Roh Kudus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari Kisah Para Rasul. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.